Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan para pemirsa sekalian, kita akan mempelajari mengenai pewarisan menurut undang-undang. Ini merupakan bagian yang terakhir, yaitu bagian 7 untuk pembicaraan mengenai pewarisan undang-undang. Pada bagian 7 ini kita akan membahas mengenai hak waris aktif anak luar kawin. Kata hak waris aktif anak luar kawin menunjukkan bahwa anak luar kawin berkedudukan sebagai ahli waris. Sedangkan dalam hal anak luar kawin berkedudukan sebagai pewaris, ini namanya hak waris pasif anak luar kawin. Dalam pembahasan bagian 7 ini kita hanya akan membatasi pembahasan mengenai hak waris aktif anak luar kawin. Yang pertama, kita akan mempelajari dulu apa yang dinamakan anak sah dan anak luar kawin dalam konsep Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal 250 KUH Perdata disebutkan, anak sah adalah tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya. Dari ketentuan pasal 250 ini, bahwa seorang anak sah ini secara otomatis mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya sejak saat dilahirkan. Dengan lahirnya seorang anak sah, langsung timbul hubungan perdata antara si anak dengan kedua orang tuanya. Dalam pasal 250 hanya menyebut kata memperoleh si suami sebagai bapaknya. Ini menunjukkan bahwa menurut undang-undang dalam konsep pasal 250, hubungan hukum antara seorang anak dengan ibunya sudah tidak perlu disebutkan lagi, karena secara otomatis seorang ibu yang melahirkan seorang anak dialah ibu dari anak tersebut. Yang perlu mendapatkan penegasan adalah siapa bapak seorang anak. Di dalam pasal 250 menyebutkan bapak seorang anak adalah suami dari si ibu. Ini dasarnya adalah karena adanya hubungan perkawinan. Berbeda halnya ketika KUH Perdata mengatur mengenai anak luar kawin. Dalam pasal 280 disebutkan, dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya. Dari ketentuan pasal 280, anak luar kawin belum mempunyai hubungan hukum dengan bapak ataupun ibunya ketika dia lahir. Artinya, lahirnya seorang anak luar kawin belum menimbulkan hubungan hukum antara anak luar kawin dengan bapak ataupun dengan ibunya. Anak luar kawin tersebut baru mempunyai hubungan hukum dengan bapak ataupun dengan ibunya kalau bapak atau ibunya memberikan pengakuan hukum. Kalau yang mengakui hanya ibunya, hanya timbul hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ibunya. Kalau yang mengakui hanya bapaknya, hubungan hukum hanya ada antara anak luar kawin dengan bapaknya. Kalau bapak dan ibunya kedua-duanya mengakui, barulah timbul hubungan hukum antara si anak dengan bapaknya dan si anak dengan ibunya. Sedangkan antara bapak dan ibunya tidak ada hubungan hukum. Hubungan hukum yang timbul antara anak luar kawin dengan orang tua yang mengakui hanya terbatas antara kedua belah pihak, hanya antara si anak luar kawin dengan orang tua yang mengakui. Hubungan hukum itu tidak berlanjut
kepada keluarga saudara orang tua yang mengakui. Inilah konsep pengaturan anak luar kawin di dalam pasal 280. Selanjutnya, bagaimana melakukan pengakuan terhadap seorang anak luar kawin disebutkan dalam pasal 281 ayat 1 dan ayat 2. Dalam pasal 281 ayat 1 disebutkan pengakuan terhadap seorang anak luar kawin apabila yang demikian itu tidak telah dilakukan dalam akta kelahiran si anak atau pada waktu perkawinan berlangsung, dapat dilakukan dengan tiap-tiap akta otentik. Dalam ayat 1 pasal 281 terlihat di sana ada 3 bentuk atau cara melakukan pengakuan anak. Pertama, bisa dicatat di dalam akta kelahiran si anak. Atau yang kedua, pada waktu melangsungkan perkawinan orang tuanya, pada waktu orang tuanya melangsungkan perkawinan, berarti di dalam akte perkawinannya. Atau yang ketiga, dalam tiap-tiap akta otentik. Bisa dilakukan dengan membuat akta otentik, akta pejabat, misalnya melalui notaris. Dalam pasal 281 ayat 2 disebutkan pengakuan yang demikian dapat juga dilakukan dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil dan dibukukan dalam register kelahiran menurut penanggalannya. Pengakuan ini harus dicatat dalam jihad akta kelahiran. Jadi yang keempat, dapat pula dibuat oleh akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil. Tapi semua pengakuan itu harus dicatat di dalam jihad akte kelahiran. Demikian untuk melakukan pengakuan terhadap seorang anak luar kawin. Dalam KUH Perdata, anak luar kawin ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama yang namanya anak zina, yang kedua yang namanya anak sumbang, yang ketiga adalah anak luar kawin yang lain. Artinya anak luar kawin yang bukan anak zina dan bukan anak sumbang. Anak zina adalah anak-anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan sebagai akibat adanya hubungan perzinahan. Apa itu hubungan perzinahan? Hubungan perzinahan adalah hubungan yang dilakukan, hubungan luar kawin yang dilakukan oleh orang-orang yang mana salah satu atau keduanya telah terikat perkawinan dengan orang lain. Jadi di antara orang-orang yang telah mempunyai ikatan perkawinan dengan orang lain, ini yang dinamakan perzinahan menurut konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mengenai kedudukan anak zina ini ditegaskan dalam pasal 273, mereka tidak dapat diakui sehingga tidak mempunyai hubungan hukum perdata dengan kedua orang tuanya. Mereka hanya diberikan hak nafkah. Silahkan Anda bisa mempelajari pasal-pasal selanjutnya setelah pasal 273. Yang kedua yang disebut anak sumbang. Anak sumbang adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan, yang mana antara kedua orang tuanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain, akan tetapi di antara mereka ada larangan kawin menurut undang-undang. Larangan kawin menurut undang-undang salah satu di antaranya adalah adanya hubungan keluarga yang sangat dekat. Jadi kedua orang tuanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain, tetapi di antara mereka ada larangan kawin. Inilah anak yang dihasilkannya dinamakan anak sumbang. Mengenai anak sumbang ini juga seperti halnya disebutkan dalam pasal 273, tidak dapat diakui sehingga tidak mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya, kecuali apabila berkaitan dengan larangan kawin di antara kedua orang tuanya kemudian dapat digugurkan dengan adanya dispensasi perkawinan. Maka yang tadinya anak sumbang akan berubah menjadi bukan anak sumbang.
Kalau kemudian orang tuanya melangsungkan perkawinan, maka anak tadi akan menjadi anak yang disahkan. Yang ketiga adalah anak luar kawin yang lain, artinya anak luar kawin yang bukan anak zina dan bukan anak sumbang. Mereka inilah anak luar kawin yang dapat diakui dan pada akhirnya dapat menjadi ahli waris. Karena salah satu syarat seorang anak luar kawin untuk dapat bertindak sebagai ahli waris, dia harus telah diakui dengan sah oleh pewaris semasa hidupnya. Ini ketentuan dalam pasal 862. Selanjutnya kita lihat ketentuan di dalam Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan ini dimaksudkan untuk menciptakan unifikasi hukum perkawinan dan hukum keluarga nasional. Tetapi Undang-Undang Perkawinan ini sifatnya hanya undang-undang pokok yang baru berlaku efektif setelah dikeluarkannya peraturan pelaksanaan dari beberapa ketentuan yang menghendaki atau mengharuskan dibuatnya peraturan pelaksanaan. Hanya sayang, peraturan pelaksanaan dari beberapa ketentuan Undang-Undang Perkawinan sampai sekarang belum dibuat. Salah satu peraturan pelaksanaan yang belum dibuat adalah yang berkaitan dengan pengaturan anak luar kawin. Undang-Undang Perkawinan juga mengatur mengenai pokok-pokok pengaturan anak luar kawin. Akan tetapi peraturan itu belum diikuti dengan penyusunan peraturan pelaksanaannya. Peraturan pelaksanaan yang ada hanya berkaitan dengan pelaksanaan perceraian. Ya, sudah ada peraturan pelaksanaan tapi yang berkaitan dengan hukum harta keluarga, yang berkaitan dengan anak luar kawin sampai sekarang belum ada, sehingga ketentuan itu belum bisa berlaku secara efektif. Secara konsep di dalam Undang-Undang Perkawinan juga menyebutkan apa yang dinamakan anak sah dan apa itu anak luar kawin. Dalam Undang-Undang Perkawinan, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pengertian ini kurang lebih sama dengan pengertian anak sah di dalam doktrin atau di dalam ilmu pengetahuan. Ya. Sedangkan yang dinamakan anak luar kawin disebutkan dalam pasal 43 ayat 1. Dikatakan di sini, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam Undang-Undang Perkawinan hanya menyebutkan satu pasal yang berkaitan dengan anak luar kawin. Hanya mengatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ini berbeda dengan ketentuan di dalam KUH Perdata yang mengatur mengenai anak luar kawin ini begitu rinci sehingga bisa berlaku secara efektif. Undang-undang hanya menyebutkan pasal ini dan kemudian disebutkan agar diatur dalam peraturan pelaksanaan sampai sekarang belum ada. Konsep yang dibawa, yang diusung oleh Undang-Undang Perkawinan mengatakan hubungan antara anak luar kawin ini secara otomatis ada dengan ibunya, bahkan dengan keluarga saudara ibunya. Ini sangat berbeda dengan kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 280. Kalau pasal 280, anak luar kawin tidak mempunyai hubungan hukum dengan ibunya ataupun dengan bapaknya sampai mereka melakukan pengakuan. Dalam pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, anak luar kawin secara otomatis mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Jadi seorang ibu tidak perlu memberikan pengakuan anak. Hanya
terhadap bapaknya agar timbul hubungan hukum antara si anak luar kawin dengan bapaknya, maka bapaknya harus memberikan pengakuan anak. Tanpa adanya pengakuan anak dari si bapak, maka tidak ada hubungan hukum antara si anak luar kawin dengan bapaknya. Dalam pasal 43, hubungan hukum antara anak luar kawin tidak hanya sebatas terhadap ibunya, tapi juga terhadap keluarga secara ibunya. Ini dengan konsep seperti ini, maka bisa menimbulkan konsekuensi bahwa anak luar kawin pada akhirnya bisa bertindak sebagai ahli waris pengganti. Tetapi peraturan ini, sekali lagi saya katakan, belum diatur lebih lanjut. Oleh karena itu, mestinya para pembentuk undang-undang harus segera menindaklanjuti dengan menyusun peraturan pelaksanaan undang-undang perkawinan. Ya, banyak ketentuan yang memang harus dibuat peraturan pelaksanaannya sehingga peraturan-peraturan itu bisa berlaku secara efektif. Kedudukan anak luar kawin. Ada beberapa kemungkinan kedudukan hukum seorang anak luar kawin. Kata anak luar kawin di sini adalah bukan anak zina dan bukan anak sumbang yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi mengenai anak luar kawin yang lain. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, dia tidak diakui oleh orang tuanya. Kalau anak luar kawin ini tidak diakui oleh orang tuanya, maka dia tidak mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya. Tapi kalau dihubungkan dengan undang-undang perkawinan yang sekarang sudah berlaku, bahwa anak luar kawin yang tidak diakui berarti hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Karena sekarang berdasarkan pasal 43 Undang-Undang Perkawinan, yang perlu memberikan pengakuan anak hanyalah seorang ayah. Jadi sekali lagi, kalau tidak diakui, anak luar kawin ini hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya. Yang kedua, menjadi anak luar kawin yang diakui, berarti telah ada akta pengakuan anak. Ada akta pengakuan anak, maka anak ini menjadi anak luar kawin dengan hak-hak yang tertentu yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Salah satunya adalah hak menjadi ahli waris dan mendapatkan bagian tertentu. Bagian anak luar kawin berbeda dengan bagian anak sah, tetapi dia mempunyai porsi bagian anak, bagian warisan dalam kedudukan sebagai anak luar kawin. Yang ketiga, anak yang disahkan. Disahkan artinya yang tadinya anak luar kawin menjadi anak sah. Apa yang menjadikan anak luar kawin menjadi anak yang disahkan? Apabila kedua orang tuanya akhirnya melangsungkan perkawinan. Begitu perkawinan orang tua dilangsungkan, maka anak luar kawin itu akan berubah status menjadi anak yang disahkan. Berkaitan dengan masalah pengakuan anak, terdapat ketentuan dalam pasal 285 yang mengatur mengenai pengakuan sepanjang perkawinan. Dalam ketentuan pasal 285, pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan tidak akan menimbulkan kerugian bagi istri, suami, dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka. Jadi kalau ada orang yang mempunyai anak luar kawin belum diakui, kemudian mengikatkan diri dalam suatu perkawinan, dan setelah melangsungkan perkawinan baru melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin, maka pengakuan anak itu tidak akan menimbulkan kerugian bagi si istri atau suami dan anak-anak dalam perkawinan mereka, sehingga anak luar kawin tadi tidak berhak menjadi ahli warisnya pewaris.
Ini adalah bentuk perlindungan kepada istri atau suami atau anak-anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan. Untuk menjadi ahli waris seorang anak luar kawin sebagaimana ditentukan di dalam pasal 862 harus telah diakui dengan sah, harus sudah ada pengakuan anak. Kalau tidak diakui, dia tidak mempunyai hubungan hukum dan tidak bisa menjadi ahli waris. Dengan catatan ini kalau kita berbicara dalam hubungannya dengan bapaknya. Karena konsep sekarang anak luar kawin dengan ibunya secara otomatis ada hubungan hukum. Mengenai pembagian warisan anak luar kawin diatur di dalam pasal 863 sampai pasal 866. Kita lihat ketentuan pasal 83 ayat 1. Ini yang mengatur pasal ayat 1, ayat 2, ayat 3, pasal 863 mengatur mengenai hak bagian anak luar kawin dalam pewarisan. Dalam pasal 863 ayat 1 disebutkan, jika si yang meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, ini merupakan ahli waris golongan 1, maka anak luar kawin mewaris sepertiga dari bagian yang mereka sedianya harus mendapatnya andai kata mereka anak-anak yang sah. Dari ketentuan ini mengatakan kalau kawan waris anak luar kawin adalah ahli waris golongan 1, suami atau istri atau anak-anak sah, maka bagian anak luar kawin adalah sepertiga bagian kali bagian seandainya ia anak sah. Oleh karena itu, untuk menghitung bagian anak luar kawin ini diandekan dulu. Seandainya anak luar kawin ini anak sah bagiannya berapa, lalu sebagai anak luar kawin bagiannya dibagi 3 atau sepertiga bagian dari bagiannya sebagai anak luar kawin. Kita berikan contoh, kita misalkan A ini mempunyai anak luar kawin yang telah diakui dengan sah. Kita beri nama X. A, seorang bapak, mempunyai anak luar kawin yang telah diakui dengan sah, yang namanya anak luar kawin ini namanya X, kemudian mengikatkan diri dalam suatu perkawinan dengan seorang wanita namanya B, dan dalam perkawinan ini dilahirkan 2 orang anak C dan D. Kemudian A meninggal, maka ahli waris A adalah X anak luar kawin, B sebagai istri, dan CD sebagai anak-anak sah. Dalam hal ini anak luar kawin tadi mewaris bersama ahli waris golongan 1. Maka bagian X adalah sepertiga bagian kali bagian seandainya ia anak sah. Berapa bagian X seandainya ia anak sah? Di dalam skema ini seandainya X adalah anak sah, bagiannya adalah 1/4, karena ada 1 orang istri dan 4 orang anak. Seandainya X adalah anak sah, bagiannya 1/4. Sebagai anak luar kawin, bagiannya adalah sepertiganya, jadi 1/3 kali 1/4 atau semuanya, atau menjadi 1/12. Jadi warisan itu dibagi 12, X mendapatkan 1/12, sisanya 11/12 dibagi di antara keluarga sedarah sah dan suami istri pewaris. Sisanya dibagi di antara B, C, dan D. 11/12-nya dibagi 3 di antara B, C, D. Sekali lagi, dalam peristiwa seperti ini X mendapatkan 1/12, sisanya 11/12 dibagi 3 di antara B, C, dan D.
Selanjutnya, jika si meninggal tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, berarti pewaris tidak meninggalkan ahli waris golongan 1. Akan tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas. Keluarga sedarah garis ke atas ini bisa golongan 2, misalkan orang tua, bisa juga golongan 3, misalkan kakek nenek, ataupun saudara laki dan perempuan atau keturunan mereka. Para saudara adalah ahli waris golongan 2. Jadi kalimat ini mengatur mengenai hak waris anak luar kawin kalau atau dalam hal mewaris bersama ahli waris golongan 2 atau ahli waris golongan 3. Berapa bagiannya? Maka mereka mewaris setengah dari warisan. Kalau anak luar kawin mewaris bersama ahli waris golongan 2 ataupun golongan 3, bagiannya adalah setengah dari warisan. Kita berikan contoh A. A mempunyai anak luar kawin X yang telah diakui dengan sah. Kemudian A meninggal dunia dan keluarga saudara sah yang ditinggalkan adalah misalkan kedua orang tua DE dan 2 orang saudara BC. Maka dalam hal ini X sebagai anak luar kawin mewaris bersama orang tua dan saudara pewaris yang tidak lain merupakan ahli waris golongan 2. Maka bagian X adalah setengah warisan. Sisa warisan yang setengah dibagi di antara DE dan BC. DE dan BC. Kalau misalkan harta warisannya 80 juta, ya, untuk memudahkan pembahasan, kalau warisannya sejumlah 80 juta, maka setengah warisan yaitu 40 juta diberikan kepada X. Sisanya 40 juta dibagi 4 antara DE dan BC, masing-masing 10 juta. Ini kalau anak luar kawin mewaris bersama ahli waris golongan 2. Kalimat selanjutnya, dan jika hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, 3/4. Kata derajat di sini lebih tepat kalau kita gunakan dengan istilah golongan, ya. Maka maksudnya pasal ini, kalimat ini adalah kalau anak luar kawin mewaris bersama ahli waris golongan 4, maka bagiannya adalah 3/4. Selanjutnya dalam ayat 2 pasal 863 menyebutkan jika para waris yang sah dengan si meninggal bertalian keluarga dalam lain-lain perderajatan, maka si yang terdekat derajatnya dalam garis yang satu pun terhadap mereka dalam garis yang lain menentukan besarnya bagian yang harus diberikan kepada si anak luar kawin. Kata lain-lain perderajatan di sini juga harus kita tafsirkan. Maksudnya adalah lain-lain golongan ahli waris. Ketentuan pasal 863 ayat 2 ini berkaitan dengan ketentuan pewarisan dalam pewarisan golongan 3 dan 4, bahwa sebagai konsekuensi adanya clothing, maka dimungkinkan orang yang berbeda golongan bisa mewaris bersama, yaitu golongan 3 dan golongan 4, sepanjang mereka berada dalam garis yang berbeda. Nah, apabila anak luar kawin mewaris dengan mereka, dengan ahli waris yang berasal dari golongan waris yang berbeda, golongan 3 ataupun golongan 4, maka yang menentukan besarnya bagian anak luar kawin adalah golongan terdekat, yaitu golongan 3. Oleh karena itu, dalam hal ini bagian anak luar kawin adalah setengah warisan. Nah, inilah skema bagian anak luar kawin. Kalau anak luar kawin mewaris bersama ahli waris golongan 1,
hak bagiannya adalah sepertiga bagian kali bagian seandainya ia anak sah. Dalam konsep ini, bagian anak luar kawin dihitung secara individual. Masing-masing anak luar kawin dihitung secara individual, yaitu bagiannya sepertiga bagian kali bagian seandainya ia anak sah. Yang kedua, kalau anak luar kawin mewaris bersama ahli waris golongan 3 atau golongan 2 atau golongan 3, bagiannya adalah setengah warisan. Kalau anak luar kawin mewaris bersama ahli waris golongan 4, bagiannya 3/4 warisan. Kalau kawan waris anak luar kawin adalah orang-orang yang berbeda golongan, yaitu golongan 3 dan golongan 4, maka bagiannya setengah, karena yang menentukan besarnya anak luar kawin adalah golongan yang terdekat, yaitu golongan 3. Dalam rumus yang kedua, ketiga, dan 4, setengah warisan, 3/4 warisan, dan setengah warisan, ini anak luar kawin dihitung secara kolektif. Berapapun jumlah anak luar kawin, bagiannya adalah setengah, 3/4, ataupun setengah warisan. Dari pemahaman ini, maka kita mengenal ada pembagian hak waris anak luar kawin yang dihitung secara individual ataupun dihitung secara kolektif. Kalau Anda baca bukunya J. Satrio, hukum warisnya J. Satrio, diuraikan seperti ini. Namun ada juga pendapat sarsana lain, misalkan pendapatnya Pitlo atau Hartono Suryo Pratikno. Di sana menggunakan istilah bahwa kata-kata seandainya ia anak sah itu selalu diterapkan bagi anak luar kawin yang mewaris dengan golongan manapun. Sehingga kalau kata seandainya ia anak sah diterapkan dalam setiap bagian anak luar kawin, maka cara menghitung bagian anak luar kawin dihitung secara individual. Hasilnya sama, hanya cara pengerjaannya, cara pemahamannya beda, tapi nanti hasil akhirnya sama. Kita berikan contoh. Di sini X A meninggal dunia meninggalkan seorang anak luar kawin X yang telah diakui dengan sah, meninggalkan seorang istri B dan 2 orang anak CD. Di sini X mewaris bersama ahli waris golongan 1, maka bagiannya adalah sepertiga bagian kali bagian seandainya ia anak sah. Ahli waris A adalah X, B, C, D. Seandainya X adalah anak sah, bagiannya 1/4. Sebagai anak luar kawin, bagiannya adalah sepertiga kali 1/4 atau 1/12. Sisa warisan yaitu 11/12 dibagi 3 di antara B, C, D. Contoh lain, anak pewaris P meninggal dunia meninggalkan 2 anak luar kawin yang telah diakui dengan sah. Kalau ada tanda panah menunjukkan anak luar kawin itu telah diakui dengan sah. Selain meninggalkan 2 anak luar kawin, pewaris juga meninggalkan seorang istri A, 2 orang anak B, C, dan 2 orang tua D dan E. Siapa ahli waris P? Tidak lain adalah XY, A, B, C. XY anak luar kawin, A, B, C ahli waris golongan 1, sedangkan D dan E orang tua P tidak berhak mewaris karena dia merupakan ahli waris golongan 2. Haknya tertutup oleh A, B, dan C yang merupakan ahli waris golongan 1. Di sini para anak luar kawin juga mewaris bersama ahli waris golongan 1, maka bagiannya adalah sepertiga bagian kali bagian seandainya ia anak sah. Kita hitung dulu seandainya X anak sah, bagiannya 1/5. Begitu juga Y seandainya ia anak sah, bagiannya 1/5.
Sebagai anak luar kawin, X dan Y masing-masing bagiannya adalah 1/3 kali 1/5 atau masing-masing 1/15. Sisa warisan 13/15 dibagi di antara ABC masing-masing 1/3 kali 1/13 dikali 13/15. Contoh lain, pewaris P meninggal dunia meninggalkan seorang anak luar kawin yang telah diakui, yaitu X, lalu meninggalkan 2 orang tua AB dan 2 orang saudara CD. Ini anak luar kawin mewaris bersama ahli waris golongan 2, maka anak luar kawin mewarisi setengah warisan. Kalau misalkan tadi sudah kita berikan gambaran, bagian anak, misalkan warisannya pewaris adalah 80 juta, maka X mendapatkan separuh 40 juta, sisanya yang 40 dibagi di antara ABC masing-masing 10. Di sini anak luar kawin dihitung secara kolektif. Anak luar kawin berhak atas setengah warisan. Contoh lain, ini anak luar kawin mewaris bersama ahli waris golongan 3. P, pewaris meninggal dunia meninggalkan seorang anak luar kawin yang telah diakui dengan sah, yaitu X. Pewaris tidak meninggalkan istri, anak, orang tua, saudara tidak ada. Yang ada adalah dalam garis ayah terdapat CD. CD ini kakek nenek, ahli waris golongan 3. Dalam garis ibu ada E dan IJ. E adalah kakek, sedangkan IJ paman dan bibi. E adalah ahli waris golongan 3 dalam garis ibu, IJ ahli waris golongan 4 dalam garis ibu. Ini menunjukkan anak luar kawin mewaris bersama ahli waris golongan 3 dalam garis ayah golongan 3 dalam garis ibu juga golongan 3, maka bagian X adalah setengah warisan. Sisa warisan setengah dibagi di antara CD dan E. Jadi di sini X mendapatkan setengah, lalu sisa warisan yang setengah dibagi 2, 1/4, CD 1/4 dibagi 2, masing-masing 1/8, sedangkan E mendapatkan 1/4. Contoh lain, ini pewaris meninggalkan anak luar kawin yang telah diakui dengan sah, sedangkan keluarga sedarah sah yang menjadi kawan waris anak luar kawin terdiri dari keluarga sedarah dari golongan 4. Misalkan dalam garis ayah ada G. G ini pamannya P. Dalam garis ibu ada IJ, paman dan bibinya P, saudara ibunya P. Mereka adalah ahli waris golongan 4. Dalam hal ini anak luar kawin mendapatkan bagian 3/4. Sisa warisan 1/4 dibagi 2, masing-masing 1/8. 1/8 ini untuk bagian garis ayah, yaitu G. 1/8 bagian selebihnya untuk bagian keluarga garis ibu, yaitu IJ, sehingga masing-masing 1/16. Tadi kita sudah bicarakan mengenai berbagai contoh pembagian warisan di antara anak luar kawin dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 863. Saya ralat pasal 863 terdiri dari 2 ayat. Selanjutnya ketentuan pasal 864 mengatakan dalam segala hal termaksud dalam pasal yang lalu, warisan selebihnya harus dibagi antara para waris yang sah dengan cara seperti ditentukan dalam bagian kedua dari bab ini. Ini menunjukkan bahwa kalau anak luar kawin mewaris bersama anak sah, maka anak luar kawin harus diberi bagian lebih dulu, baru sisanya diberikan kepada para keluarga sedarah yang sah. Ketentuan pasal 865, jika si meninggal tak meninggalkan ahli waris yang sah, maka
sekalian anak luar kawin mendapat seluruh warisan. Jika ternyata pewaris tidak mempunyai keluarga sedarah yang sah, maka para anak luar kawin dengan mengesampingkan negara, dia berhak mewarisi warisan itu seluruhnya. Seluruh harta warisan menjadi haknya para anak luar kawin. Dalam pasal 866, jika seorang anak luar kawin meninggal lebih dulu, maka sekalian anak dan keturunannya yang sah berhak menuntut bagian-bagian yang diberikan kepada mereka menurut pasal 863 dan pasal 863. Keturunan sah dari anak luar kawin dapat bertindak sebagai ahli waris pengganti. Kalau anak luar kawin yang mestinya menjadi ahli waris meninggal lebih dulu, mati lebih dulu dari pewarisnya, dapat digantikan hak-haknya oleh keturunannya yang sah. Tetapi keturunan anak luar kawin dari anak luar kawin tidak berhak bertindak sebagai ahli waris pengganti. Yang bisa menggantikan tempat hanyalah anak sah dari anak luar kawin. Tadi sudah kita bicarakan tentang pewarisan di antara para keturunan luar kawin. Dari uraian-uraian tadi dapat kita ambil satu kesimpulan, bahwa anak luar kawin merupakan kelompok ahli waris tersendiri, tidak termasuk di dalam salah satu di antara golongan-golongan ahli waris, yaitu golongan 1 sampai 4, karena golongan-golongan itu hanya berlaku bagi para keluarga sedarah dan suami atau istrinya pewaris. Sekali lagi, anak luar kawin tidak termasuk di dalam salah satu golongan ahli waris, tapi merupakan kelompok tersendiri. Namun demikian, anak luar kawin ini dapat mewaris bersama keluarga sedarah sah dari golongan waris yang manapun, baik golongan 1 ataupun golongan 4. Kalau anak luar kawin mewaris bersama golongan 1, bagian warisannya sangat sedikit. Kalau anak luar kawin mewaris dengan golongan 2 atau golongan 3, bagiannya lebih banyak. Kalau anak luar kawin mewaris dengan golongan 4, bagiannya jauh lebih banyak. Artinya anak luar kawin bisa mewaris dengan golongan manapun dari keluarga sedarah sahnya pewaris. Yang ketiga, anak luar kawin dalam hal mewaris bersama keluarga sedarah sah, maka anak luar kawin harus diberikan bagian lebih dulu, dan sisanya baru untuk para keluarga sedarah yang sah. Selanjutnya, hak bagian anak luar kawin yang mati lebih dulu dari pewarisnya dapat digantikan oleh keturunannya yang sah. Keturunan sah dari anak luar kawin dapat menggantikan hak anak luar kawin hak anak luar kawin tadi dalam pewarisan berdasarkan penggantian tempat apabila si anak luar kawin itu mati lebih dulu dari pewarisnya. Demikian pembahasan mengenai hak waris aktif anak luar kawin. Sampai di sini kita telah tuntas selesai membahas mengenai pewarisan undang-undang. Semoga bermanfaat. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Ada beberapa salah ucap, mohon dikoreksi dengan melihat catatan atau peraturan yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.